Hai, selamat datang kembali dan kita akan melihat studi kasus penggunaan SQL. Apa yang akan kita capai dalam video ini? Pertama, kita akan memahami apa saja yang akan kita lakukan ketika menggunakan PostgreSQL. Lalu, kita akan melihat contoh studi kasus sederhana untuk penggunaan PostgreSQL. Dalam hal penggunaan software apapun yang berbasis SQL, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah membuat table schema. Pastikan table schema yang kita buat memiliki atribut dan tipe data yang sesama dengan table yang akan kita jadikan dasar membuat analisa. Setelah itu, kita masukkan dataset atau table yang kita jadikan bahan untuk analisa. Apabila dataset atau table telah berhasil dimasukkan, maka kita bisa memulai membuat query dan mengecek apakah query yang kita hasilkan sudah sesuai dengan ekspektasi. Apabila hasilnya sesuai, kita bisa koneksikan dengan platform lain seperti software visualisasi data. Sekarang, saya akan mendemonstrasikan kepada Anda studi kasus mengenai data penjualan produk fitness tracker. Apa yang menjadi tujuan kita? Untuk saat ini, simple. Kita hanya perlu mengeluarkan semua data yang ada dalam data penjualan produk fitness tracker. Baiklah, untuk berikutnya kita akan melakukan analisa data fitness tracker dengan menggunakan SQL. Jadi, sebagai awalan, kita bisa lihat di sini bahwa kita punya data seperti berikut untuk fitness tracker. Jadi, kita punya 12 atribut, dimulai dengan ID sampai dengan reviews. Nah, yang pertama kali perlu kita lakukan adalah kita membuat table schema. Nah, jadi kita buka untuk PG admin-nya, kita create query dengan tables, lalu query tools, lalu kita lakukan pembuatan table dengan create table, kita namakan fitness tracker, lalu kita enter dan pilih tanda kurung. Oke, kita tahu kita punya 12 atribut, kita definisikan satu-satu. Pertama adalah ID. ID di sini kita lihat adalah bentuknya angka dan dia tidak memiliki desimal sehingga kita bisa tempatkan sebagai integer. Maka ID integer dan ID ini merefleksikan primary key, maka kita juga definisikan ID ini sebagai primary key. Berikutnya, kita punya brand name. Brand name di sini bentuknya adalah berupa teks. Maka di PG admin-nya kita bisa ketik brand name lalu teks. Itu bisa buat seperti ini untuk lebih mudahnya. Oke. Untuk device, berikutnya adalah device type. Kita pilih teks karena seperti yang kita lihat di sini bentuknya adalah berupa teks. Lalu kita koma lagi, kita definisikan atribut lainnya yaitu model name, dan model name kita bisa lihat di sini adalah juga berbentuk teks. Berikutnya color. Color juga berbentuk teks. Lalu selling price. Nah, seperti yang kita lihat di sini, selling price adalah berbentuk seperti integer dan dia tidak memiliki desimal. Jadi kita bisa mendefinisikan selling price adalah integer. Lalu original price sama seperti selling price, dia kita lihat di sini tidak memiliki desimal, maka kita pilih integer. Display ini berbentuk teks.
Lalu berikutnya rating. Nah, seperti yang terlihat di sini bahwa ini berbentuk angka dan dia memiliki desimal. Maka kita pilih rating adalah numeric. Seperti yang kita lihat di sini bahwa rating itu memiliki dua angka ya. Jadi satu angka dan satu angka desimal. Tapi untuk jaga-jaga kita buat saja precision value-nya adalah 3 untuk memastikan bahwa bisa jadi nanti ke depannya ada 10,2 atau 10,3 bahwa ada 3 angka di sana. Lalu desimalnya kita pilih satu saja. Lalu kita buat lagi strap material. Ini bentuknya tax. Lalu average battery life days, kita lihat di sini bahwa dia tidak berbentuk desimal. Dia berbentuk angka tapi tidak memiliki desimal, maka kita pilih atribut ini, tipe datanya adalah integer. Pastikan bahwa setiap penamaan dari atribut akan sama seperti yang di dalam query. Lalu terakhir, reviews ini bentuknya berupa angka dan dia tidak memiliki desimal, maka kita bisa definisikan saja sebagai sebuah integer. Nah, setelah itu kita pilih run the query. Setelah itu kita run the query, kita jalankan query-nya, lalu kita lihat di sini query-nya setelah berhasil dijalankan dan ketika kita pilih table maka akan muncul fitness tracker dengan kolomnya adalah ID sampai dengan reviews. Nah, setelah kita sudah mendefinisikan table schema, maka berikutnya kita bisa melakukan memasukkan datanya ke dalam table kita dengan memilih import data, lalu kita pilih fitness tracker. Kebetulan ini ada di download saya, lalu di fitness tracker, lalu kita pilih OK. Dan prosesnya berhasil. Dan kita lihat di sini bahwa kalau sudah proses completed maka ini sudah data kita sudah berhasil untuk dimasukkan ke dalam PG admin. Nah, setelah itu kita punya pertanyaan yaitu untuk mengeluarkan semua data dari tabel fitness tracker ini. Simpel saja, kita bisa lakukan select bintang, lalu kita pilih form fitness tracker dan run, dan kita bisa lihat di sini bahwa semua datanya berhasil dimasukkan ke dalam tampilan untuk PG admin, sama seperti ketika kita buka di dalam spreadsheet. Kita telah melihat bagaimana kita menggunakan SQL dari membuat table schema sampai membuat query. Tenang saja, kita akan pelajari semuanya secara perlahan. Dan mari kita mulai perjalanan kita mempelajari lebih dalam tentang SQL.